kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kasih-Mu melebihi segala sesuatu. Karena Tuhan adalah kasih. Dan Tuhan yang adalah kasih telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Hari lepas hari kami terus tenggelam di dalam kasih-Mu Tuhan, yang membuat hidup kami tetap bersyukur bahwa Tuhan baik dan merancangkan segala yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hati yang baru, untuk roh yang baru, untuk hidup yang baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan hidup itu sendiri adalah Kristus telah tinggal dalam kami. Kalau Kristus Engkau telah tinggal dalam kami, semua masalah kami Engkau yang membebaskan. Setiap penyakit kami Engkau yang menyembuhkan. Semua ikatan telah dilepaskan dan Engkau sendiri telah memerdekakan kami. Dimanapun semua anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan kabar baik ini, baik di tempat ini maupun secara online, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, selamat tahun baru. Ini masih awal-awal tahun 2022. Mungkin banyak orang akan membuat resolusi yang baru. Tapi worship leader tadi mengatakan resolusi yang baru bukan diawali setiap tahun, tapi setiap hari Tuhan sudah mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian dimanapun yang bisa mendengarkan kabar baik ini dari House of Grace, kami menyampaikan salam sukacita dan damai sejahtera selalu menyertai kita. Tema kita hari ini adalah hidup yang baru. Hidup yang baru. Hidup yang baru itu ada di mana, didapatkan di mana, dan kapan terjadi? Mengapa manusia membutuhkan kehidupan yang baru? Jadi ada yang lama, ada yang baru. Ada ketaatan, ada ketidaktaatan. Ada sorga, ada neraka. Ada dosa, dan ada kebenaran, kekudusan. Ya, kita lihat dari Yehezkiel pasal 36, ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel. Pada masa itu nubuatan ini ditujukan kepada bangsa Israel. Dan kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Dan mereka ini terserak dan berada di pembuangan di Babel. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan inisiatif Tuhan adalah mengatakan lewat Nabi Yehezkiel bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Lalu berikutnya, umat Israel memiliki hati yang tegar atau tertutup terhadap firman Tuhan. Nah, inilah cirinya bangsa Israel. Hatinya tegar, tertutup terhadap kebenaran firman Tuhan. Yehezkiel 2 ayat 4a mengatakan, kepada keturunan inilah yang keras kepala. Nah ini nih, kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati aku mengutus engkau Yehezkiel. Jadi bukan mudah tugas Yehezkiel. Kepada umat Israel yang keras kepala tegar hati. Itulah tugas Yehezkiel. Menyampaikan, sebenarnya itu kabar baik ya. Menyampaikan bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Dan kapan itu terjadi bagi bangsa Israel? Itu terjadi ketika mereka mau percaya kepada Tuhan ya. Lalu kita akan lihat lagi di slide berikutnya, bahwa Tuhan bukan hanya membawa mereka pulang ke tanah perjanjian dari pembuangan di Babel. Nah, ketika Tuhan menyampaikan nubuatan ini lewat Yehezkiel, rencana Tuhan adalah memulihkan mereka, membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, tapi bukan hanya sekedar itu. Sebab bangsa Israel ini kalaupun mereka kembali ke tanah perjanjian, kalau hati mereka belum diubahkan, mereka akan tetap keras kepala, tegar hati. Yehezkiel 36 ayat 24
Aku akan menjemput kamu. Nah, semuanya dari Tuhan ya. Jadi Tuhan berikan hati yang baru, Tuhan yang menjemput mereka, tidak ada usaha, tidak ada jalan yang bisa mereka lakukan sendiri untuk bisa kembali. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Jadi semua satu sumbernya. Tidak ada di sini kerjasama antara bangsa Israel dengan Tuhan, tapi Tuhan yang berinisiatif. Benar-benar semuanya sumbernya dari Tuhan. Kebaikan yang akan dinyatakan kepada bangsa Israel. Sampai Kristus pun datang, awalnya adalah untuk bangsa Israel. Di dalam perayaan Natal, semua ceritakan itu. Tapi karena bangsa Israel sendiri menolak, sehingga kabar baik itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kita akan lihat lagi di slide berikutnya, tapi lebih daripada itu Tuhan mentahirkan mereka. Nah, di sini awal perubahan yang akan terjadi bagi bangsa Israel. Bukan sekedar mereka dipulihkan untuk kembali ke tanah perjanjian untuk menerima berkat yang sudah ada di tanah Kanaan, nenek moyang mereka. Yehezkiel 36 ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Apa ini air jernih? Kita akan lihat nanti. Yang akan mentahirkan kamu. Nah, ketika air jernih dicurahkan, maka mereka ditahirkan. Setelah ditahirkan, maka terjadilah sesuatu yang baru nanti dalam kehidupan mereka. Jadi aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi masalah terbesar Israel bukan karena mereka itu ada di pembuangan, bukan karena kehidupan mereka tercerai-berai, tapi adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan inilah akar dari semua masalah yang terjadi bagi mereka. Sehingga mereka berputar-putar di padang gurun, mereka ada di tanah yang terkutuk, mereka tercerai-berai dan mereka menyembah ilah-ilah lain di mana mereka ada. Lalu ketidaktaatan itu datangnya dari mana? Hanya satu dosa pertama yang dilakukan oleh manusia yang pertama, yaitu ketidaktaatan. Paulus mencatat dalam kitab Roma, karena ketidaktaatan satu orang, semua manusia berada di bawah penghukuman. Jadi ketidaktaatan adalah ketidakpercayaan. Nah, di mana bangsa Israel ini tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya. Karena tidak percaya tidak taat, ya. Jadi awalnya mereka tidak percaya, lalu tidak taat, maka semua masalah demi masalah terjadi. Nah, kita lihat kembali daripada penjelasan yang ayat itu. Dari Yehezkiel 36 ayat 26 sebenarnya Tuhan berbicara apa di sini? Tindakan Tuhan terhadap bangsa Israel adalah memberi hati yang baru dan roh yang baru. Nah, memberikan hati yang baru dan roh yang baru dan menjauhkan hati yang keras serta memberikan hati yang taat, hati yang lembut. Ya, kalau dalam terjemahan lain hati batu. Coba kalau hatinya sudah sekeras batu ya, udah Liberty Stadion akhir itu ya, udah membeku itu hatinya, susah diterobos. Nah, inilah yang Tuhan katakan kepada mereka, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru diam di dalam batinmu. Dan supaya hati yang baru, roh yang baru itu bisa dimiliki mereka, Tuhan sendiri juga harus terlebih dahulu menjauhkan hati yang keras, ketidaktaatan mereka. Digantikan dengan hati yang taat, hati yang lembut, hati yang mau belajar, hati yang mau dengar-dengaran akan Tuhan. Hati yang mau percaya dan berserah kepada Tuhan. Ada pengakuan dari mereka. Inilah yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi jelas bahwa Tuhan itu benar-benar baik dan sangat mengasihi bangsa Israel ini. Sekalipun mereka ini terkenal adalah bangsa pemberontak. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan Tuhan menyatakan janji ini lewat Nabi Yehezkiel. Lalu di dalam ayat 37 dari Yehezkiel pasal 36 tadi, apa yang Tuhan berikan lagi kepada mereka? Selain memberikan hati yang baru, hati yang taat, Tuhan juga memberikan kepada mereka rohnya sendiri.
rohnya sendiri. Karena dalam Kejadian 6 ayat 3 mengatakan tidak selamanya rohku lagi tinggal dalam manusia. Jadi roh Tuhan tidak lagi tinggal di dalam manusia. Karena ketidaktaatan Adam. Lalu kalau Tuhan memberikan rohnya, maka Tuhan sekaligus membuat mereka hidup menurut segala ketetapannya dan berpegang kepada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Sekarang agama, gereja-gereja akan berusaha mengajarkan bagaimana supaya umat bisa berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Ada beberapa poin-poin atau formula yang diajarkan supaya seseorang bisa hidup menurut peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi tidak akan pernah bisa kalau itu datangnya dari kita. Lalu bagaimana? Tuhanlah yang membuat kita bisa melakukannya. Tuhanlah yang membuat kita bisa mengikuti peraturan-peraturannya. Tapi bagaimana itu terjadi? Ketika kita menerima rohnya tinggal di dalam kita. Sehingga bukan kedagingan kita lagi yang muncul, tetapi roh Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kita akan lihat bagaimana ini aplikasinya di dalam kehidupan saudara dan saya pada masa kini. Nah, karena ini kan semua sebelum Kristus. Wujud nyata daripada apa yang disampaikan Nabi Yehezkiel ini akan lebih terang lagi ketika Kristus datang menggenapi semuanya itu. Hati yang baru yang dibahas tadi, hati yang baru, roh yang baru itu adalah padanan kata yang sama dengan kelahiran kembali. Jadi tidak ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk memiliki hati yang baru tadi. Oh, aku memiliki hati yang baru. Ini sudah tahun baru, hati baru, resolusi saya lah hati yang baru. Saya mau belajar taat sama Tuhan. Saya akan memperbaiki mesbah doa saya. Saya akan lebih sungguh-sungguh melayani. Yaitu semua kan usaha dari manusia. Dan itu akan gagal semuanya. Ya, karena datangnya dari diri kita sendiri. Tapi Tuhan bilang hati yang baru itu ada padanannya dengan kelahiran baru. Ya, dalam terang perjanjian baru kita menemukan makna yang lebih penuh daripada janji ini. Jadi dalam perjanjian baru itu lebih clear lagi dijelaskan bahwa Roh Kudus melahirbarukan seseorang. Bahwa seseorang harus lahir baru, baru bisa memiliki hati yang baru, roh yang baru, ketaatan dan melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Itu dicatat bagaimana pertemuan Yesus dengan seorang soko guru, dengan seorang yang sangat tersohor di orang Yahudi di dalam agama mereka. Tapi sayangnya dia tidak mengerti tentang hati yang baru ini. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukan peraturan-peraturan Tuhan walaupun dia merasa sudah melakukannya. Kita akan lihat ayatnya dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ini dia kelahiran baru, bagaimana kita bisa. Ya, slide berikutnya di situ adalah seorang Farisi. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi Farisi itu adalah ahli Taurat, orang yang mengerti kitab suci, ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu." Nah, ini ya, dia pengakuan dari Nikodemus, "Kami tahu bahwa kau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ini dia pengetahuan yang bisa dia miliki, ya. Tapi belum pengenalan kepada Tuhan. Itu masih pengetahuan dari buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus belajar tentang kerajaan Allah. Tapi Tuhan katakan,
engkau tidak akan dapat melihat. Jangankan masuk ke dalam kerajaan itu, melihatnya pun tidak. Sekalipun kau punya segudang pengetahuan tentang Tuhan. Karena pengetahuan yang dimiliki belum berdasarkan iman, tapi berdasarkan agamawi. Dan kamu tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Membuat seorang Nikodemus tercengang. Dan banyak tentunya orang-orang Kristen di luar sana yang mengalami seperti Pak Nikodemus ini. Dan kita lihat kelanjutannya di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kata Nikodemus kepadanya. Jujur nih Nikodemus. Polos ya. Seorang dokter teologi. Ngaku nih. Mungkin di situ gak ada Petrus kali. Kalau ada Petrus ada yang lain mungkin ada rasa gengsi dan malu. Makanya pada malam saya gak tahu nih. Siapa pada saat itu yang bersama dengan Yesus. Waktu Nikodemus beranikan diri mempertanyakan ini. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, sejauh timur ke barat, sejauh bumi dan langit, pengertian daripada Nikodemus dengan apa yang disampaikan Tuhan. Jadi tidak nyambung. Nah, itu yang terjadi sekarang. Makanya yang benar dikatakan sesat. Yang sesat malah diikuti banyak orang. Ya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan. Jadi lahir kembali itu ada dua hal yang dikatakan Yesus di sini. Jadi bukan cuma lahir kembali, semua orang lahir kembali, lahir baru, tapi lahir dari mana nih? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air. Lahir dari air. Lalu kadang-kadang orang mengatakan, oh harus dibaptis. Baptisan tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Ya. Tapi kalau orang sudah diselamatkan dibaptis, it's okay. Tapi bukan berarti supaya selamat harus dibaptis. Sehingga kadang-kadang orang sudah sakit pun, aduh ini kayaknya siapa tahu tiba-tiba mati. Bagaimana Pak Pendeta kalau dibaptis? Oh gak bisa lagi dibawa ke air. Baptisan simbolis katanya. Ya udah, itu semua kan peraturan agama ya. Tapi Kristus tidak mengajarkan demikian. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini jelas sekali jawaban Yesus. Jangan menganggap karena kita sudah rajin beribadah, mengerti firman, kita keturunan orang Kristen, lalu saya akan masuk dalam kerajaan Allah. Saya banyak berbuat baik, berbuat amal dan saleh, maka saya akan diperhitungkan untuk masuk kerajaan Allah. Ini kesalahan total. Siapapun mungkin tidak ada yang bisa mengimbangi daripada Pak Nikodemus. Tapi Yesus menjawab langsung. Tidak dapat masuk ke kerajaan Allah kecuali dilahirkan dari air dan roh. Nanti kita akan lihat apa itu lahir dari air dan roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Semua manusia telah lahir dari daging di dalam Adam. Jadi apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan hasil daging adalah dosa, dan ujungnya adalah maut. Bukankah Adam diberikan roh Tuhan sendiri sehingga dia hidup? Tapi ketika dia tidak taat, ketidaktaatan yang membuahkan pelanggaran, maka roh Tuhan tidak lagi aktif di dalam Adam. Jadi roh Adam itu tidak aktif lagi untuk Tuhan, untuk mengerti Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi rohnya itu aktif untuk dosa. Dari pengetahuan baik dan jahat tadi ya. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi ini di ultimatum. Jangan heran Nikodemus, kalau aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Nanti baca selanjutnya. Tapi intinya bagaimana supaya setiap orang memiliki hati yang baru, memiliki hati yang taat, bisa melakukan peraturan Tuhan dan melakukannya. Seseorang itu harus dilahirkan kembali. Walaupun Nikodemus tidak mengerti bagaimana lahir kembali. Tapi saudara dan saya, kita kan saya tahu kita semua sudah lahir kembali. Tapi masih banyak orang di luar sana yang belum. Sekalipun mereka sudah bertahun-tahun
menjadi orang Kristen, ya. Nah, kita akan lihat siapakah Nikodemus ini sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Nikodemus itu adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Jadi ya udahlah, paling dihormatilah pada masa itu, ya. Dia yang paling mengerti kitab suci. Seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Dia mengenal Yesus. Yes. Mengenal Yesus. Tapi sebagai apa? Sebagai guru yang diutus Allah. Terlalu rendah. Itulah pengetahuan manusia. Bukankah orang di luar sana mengatakan, ya Yesus itu guru, dia rabi. Sudah sering dikatakan di sini. Kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Karena Yudas tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia hanya guru, dia hanya rabi. Ya. Jadi Nikodemus itu hanya mengenal Yesus sebagai guru. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan khotbah hanya sebatas motivasi, resolusi kehidupan, hal-hal yang fakta dan realita, yaitu kita hanya mengenal Yesus sebagai guru yang baik. Guru yang hebat, yang mengagumkan. Nah itu saudara. Dan karena Nikodemus mengenal Yesus hanya sebatas guru, otomatis dia tidak mengerti kerajaan Allah. Jadi kekristenan yang tidak mengenal Yesus sebagai yang mengasihi dia, yang belum mengalami kelahiran baru tadi, dia tidak akan mengerti kerajaan Allah. Sehingga yang dibangun adalah kerajaan manusia. Membesarkan pelayanan sendiri, organisasi, membanggakan, testimoni di mana-mana, memviralkan. Itu aja saudara. Tapi ya masih banyak orang yang lebih tertarik kepada hal-hal seperti itu. Tapi cepat atau lambat, waktunya Tuhan akan memulihkan, mengembalikan semuanya kepada kerajaannya. Itu datangnya dari Tuhan, bukan kekuatan, bukan program kita. Ya. Dan supaya pengenalan daripada Nikodemus itu meningkat dari pengenalan tentang guru, maka dia harus dilahirkan kembali. Supaya dia mengerti kerajaan Allah dan masuk kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Jadi Nikodemus itu masih di luar kerajaan Allah. Jadi orang-orang agamawi sekalipun yang sangat religius seperti Mr. Nikodemus, mereka masih di luar kerajaan Allah. Di luar kerajaan Allah berarti hidup dalam kerajaan manusia, kerajaan sendiri. Baik, kita lanjutkan lagi. Apa tadi yang dikatakan dilahirkan dari air dan roh? Yohanes 3:5 jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi syaratnya untuk masuk kerajaan Allah atau lahir baru yang dimaksudkan oleh Yesus itu yaitu dilahirkan dari air dan dilahirkan dari roh. Nah, kita akan lihat lagi dalam Yehezkiel 36 tadi ya. Oke. Yesus ulangi. Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Jadi air jernih itulah tadi dilahirkan dari air. Air jernih itu apa lagi? Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kita akan lihat apa itu maksudnya. Berikut. Inilah penebusan Bapa melalui korban Kristus. Air itu adalah darah Yesus. Pentahiran itu, air itu kan untuk membasuh, untuk membersihkan. Dalam perjanjian lama saudara untuk masuk ruang bait suci itu harus ada kolam pembasuhan. Dibersihkan. Ya, dibersihkan. Itulah lambang darah Yesus menyucikan. Dan mereka itu kan melakukan ritualnya tahun demi tahun. Tapi di dalam Kristus bagi setiap orang lahir baru, kita dibersihkan bukan dari air lagi, tapi dengan darah Yesus. Dan dibersihkan, dikuduskan itu tidak berulang-ulang, tidak tiap tahun, tapi satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Satu kali untuk selama-lamanya.
Jadi kita disucikan oleh darah Yesus. Maka dikatakan harus lahir dari air. Tidak ada yang lain. Tidak ada cara lain. Jadi Kristus harus mati, darahnya harus tertumpah untuk menyucikan, membersihkan, mentahirkan kita. Mentahirkan itu tahir. Jadi kembali seperti sedia kala. Sama seperti orang kusta yang ditahirkan, maka dia kulitnya akan kembali seperti semula. Seperti tidak pernah ada sakit. Kemudian dilahirkan dari air dan lahir dari roh. Lahir dari roh itu bahwa Roh Kudus telah melahirbarukan kita. Roh Tuhan telah tinggal di dalam kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Roh Tuhan pada saat itu tinggal di dalam kita dan dia tinggal juga sampai selama-lamanya menyertai kita. Ketika kita jatuh pun dia tetap ada di sana. Kadang orang berpikir, aku jatuh dalam dosa, Roh Tuhan sudah undur dari saya. Kok bisa? Apakah memang ada di Alkitab mengatakan Roh Tuhan bisa undur? Yes, ada. Saul, Roh Tuhan pernah undur dari dia. Terus bagaimana? Ya kita berdoa, Tuhan janganlah ambil rohmu daripadaku. Apakah ada di Alkitab mengatakan? Ada. Daud mengatakan demikian. Tapi saudara tidak hidup lagi di dalam zaman Saul, di dalam zaman Daud. Saudara sudah keluar dari sana, saudara sudah ada di dalam perjanjian yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus. Sehingga saudara sekarang sudah disucikan, sudah dikuduskan dan dilahirkan dari roh. Sehingga oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu telah memeteraikan kita menjadi milik Tuhan, menjadi milik Bapa sampai selama-lamanya. Sudah jelas di situ dan kita lihat kelahiran kembali adalah titik awal. Nah ini dia, titik baliknya saudara. Maka dikatakan bertobat itu kan berbalik ya. Bertobat itu kan berbalik 180 derajat. Jadi itu adalah titik awal, harus lahir kembali untuk mentransformasi hidup orang percaya. Yaitu yang membaharui keadaan hati, jiwa, dan rohani. Yang berpusat sekarang hanya kepada Tuhan. Christ Center berpusat pada Kristus yang menjamin orang percaya akan hidup, akan kehidupan yang kekal. Dan memiliki karakter rohani. Jadi ini ya, orang yang sudah lahir baru itu hidup kekalnya sudah dijamin. Dan juga karakter ilahi itu akan menyertai kehidupannya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dijelaskan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, bukan perbuatanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ini bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Tapi karena itu dari Tuhan dalam ayat 10-nya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Yang dia sediakan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi orang lahir baru memiliki hidup kekal. Sekaligus juga memiliki kehidupan Kristus. Karakter Kristus. Kemuliaan Tuhan telah diberikan kepada saudara dan saya. Kenapa Adam tidak bisa melakukan peraturan dan kebenaran dan bangsa Israel? Karena mereka sudah hilang kemuliaan Tuhan. Di luar kemuliaan Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kita sepertinya berbuat hal-hal yang mulia. Tapi kemuliaan yang berasal dari diri sendiri. Tapi di dalam kemuliaan Tuhan, saudara akan memuliakan Tuhan. Dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, orang-orang yang telah berada dalam Kristus mereka disebut ciptaan baru. Nah ini bangsa Israel sehebat apapun Musa, Daniel, dia gak ngerti nih. Ciptaan baru, belum tahu mereka. Pahlawan-pahlawan iman itu ada Gideon dan lain sebagainya ada dalam kitab Ibrani. Mereka belum tahu ciptaan baru dan mereka belum mengalami lahir baru, ciptaan baru ini. Dalam 2 Korintus 5:17 bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus dia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Mereka adalah orang-orang yang mengalami transformasi dari Allah ketika mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Ketika Yesus menjamah, semua berubah. Semua berubah. Seketika. Semua berubah. Lihat perempuan yang berzina itu. Berubah. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
saudara, berubah. Ya, jadi Yesus yang mengubah kita. Sekarang sedikit lagi, apa yang baru? Apa yang baru? Ya kan sekarang sibuk orang buat resolusi baru lah, program baru, visi yang baru, ya toh, misi yang baru, dan wah semua hal-hal yang baru. Pacar baru. Karena yang lama sudah putus. Tapi tidak ada istri baru. Ingatlah akan istri masa mudamu. Bukan istri muda ya. Istri masa muda sekalipun sudah tua. Seperti kata Ibu Rosma. Dia lahir di Medan. Sekolah di Singapura. Kuliah di Amerika. Tua di Jakarta. Suatu perjalanan hidup yang luar biasa. Oke. Ya, apa yang baru? Hati yang baru dan roh yang baru. Itu yang baru. Jadi bukan penampilan casingnya ini ya. Sering sekali saudara. Itu direnovasi kan casingnya doang yang baru. Dalamnya tetap yang lama. Ya, hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang taat. Hati yang lembut. Nah, karena kita memiliki hati yang baru dan hati yang taat, maka kita sekarang udah fokusnya kepada Tuhan, bukan aku. Ya, Tuhan, dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, untuk Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, apa yang baru itu sekarang sudah hidup dalam kerajaan Allah. Sudah kembali ke tanah perjanjian, ke milik pusakanya Tuhan. Itulah yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kemudian apa yang lama? Yang lama itu hati yang keras. Kalau dalam terjemahan lama itu hati batu. Ya, batu, stone. Batu itu apa? Loh batu, hukum Taurat, dingin. Ya. Hati yang tidak taat. Inilah ketidaktaatan. Fokusnya kepada apa? Diri sendiri, makanya gagal dan kecewa. Tersakiti dan terluka, ya kan? Iya, enggak selalu kecewa, saudara. Aku udah melakukan ini tapi kok kurang ya penghargaannya. Saya sudah begini, selalu begitu. Ya, fokus pada diri sendiri dan hidup dalam kerajaan manusia. Namanya kerajaan manusia, pasti kecewa. Lihat kerajaan mulai dari Saul, Daud, sampai kepada anak-anaknya Raja Salomo. Wow. Memimpin dengan gada besi ya. Jadi inilah dia hidup yang lama. Dan hidup yang lama ini telah berlalu dari kehidupan kita. Dan hidup yang baru telah kita miliki siapapun kita yang sudah percaya pada Kristus. Dan dikatakan di dalam Kristus kita telah memiliki hidup yang baru. Jadi di luar Kristus kita tidak dapat itu. Hanya di dalam Yesus. Ya, di dalam Kristus kita telah dilahirkan kembali. Kemudian memiliki hati yang baru. Hati yang baru itu adalah hati yang lembut, hati yang mau diajar, hati yang taat. Taat kepada apa? Taat kepada peraturan Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Fokusnya kepada siapa? Fokusnya kepada Kristus. Hidupnya di mana? Ada di dalam kerajaan Allah. Jadi saudara tidak diajar-ajar lagi, tidak didorong-dorong lagi untuk taat kepada Tuhan, tapi itu akan keluar dari dalam hati saudara. Secara natural. Menjadi gaya hidup, menjadi kesukaan kita. Kalau mau dibahas berapa banyak peraturan-peraturan yang harus saudara lakukan. Kalau dari Taurat itu kan ada 613. Tetapi saudara yang terkasih, berapa banyak yang harus saudara lakukan? Satu saja saudara lakukan itu sudah mencakup bahwa semua saudara lakukan. Yaitu percayalah kepada Kristus yang sudah memberikan kehidupan yang baru kepada saudara. Jadi hidup yang baru itu saudara miliki hanya di dalam Kristus. The last point. Hidup baru adalah, ini tema kita kan? Endingnya bahwa hidup baru itu artinya hidup di dalam kasih-Nya. Itu hidup baru. Hidup yang baru saudara udah hidup dalam kasih Tuhan. Udah tinggal di dalam kasih Tuhan. Sudah bertukar hidup. Sudah keluar dari Adam dan berpindah kepada Kristus. Mengetahui Tuhan bukan lagi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, tapi dari pohon kehidupan. Itulah roh Allah sendiri yang sudah tinggal dalam saudara. Setelah kita dikuduskan oleh darah Yesus, air yang jernih, dan dilahirkan dari roh.
Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, itulah saudara saya, tetapi bukan lagi aku yang hidup. Jadi bukan aku nih, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Kristus dalam kita dan kita di dalam Kristus. Itu artinya saudara telah menerima kasih Tuhan dan hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup yang baru itu adalah hidup Kristus sendiri. Ya, hidup yang baru itulah hidup Kristus sendiri, bukan hidupku. Hidup yang baru adalah hidup Kristus. Yang disebut taat itulah ketaatan Kristus, bukan ketaatan saudara. Lalu ketaatan saudara adalah percaya kepada Kristus. Itu bukan melakukan A sampai Z. Tapi ketika saudara percaya kepada Kristus, berarti saudara sudah menyerahkan sepenuhnya kehidupan saudara kepada Kristus. Maka kehidupan yang keluar hari lepas hari adalah kehidupan ilahi. Sehingga Tuhan dipermuliakan dan hidup saudara akan tetap bersuka cita. Hidup yang baru sudah menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hidup yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu. Itu terjadi seperti pengalaman Nikodemus ketika kami percaya kepada korban Kristus. Kami dilahirkan kembali, dilahirkan dari roh, dari air yang mentahirkan kami, yaitu darah Yesus Kristus yang telah menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Hidup yang baru adalah hidup Kristus sendiri, dan hidup yang baru itu adalah hidup di dalam kasih-Mu. Karena kami telah hidup di dalam kasih-Mu, maka Tuhan, kami akan melakukan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan-Mu itu. Dan itu artinya adalah kami percaya kepadamu. Terima kasih kami telah hidup dan tinggal di dalam kasih-Mu. Semua anak-anak-Mu, keluarga besar House of Grace, maupun yang mendengarkan secara online. Setiap masalah kami, Engkau yang sudah menolong kami, memberikan jalan keluar, menyembuhkan, memberkati. Bahkan di tahun 2022 ini, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.